Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para hadirin, para bapak ibu, saudara rahimakumullah, sebagai pembuka tentu mari kita panjatkan pujian dan syukur pada Allah Jalla Jalaluh yang terus memberikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita bilang, tidak bisa kita hitung seluruhnya. Karena sedemikian banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apapun nikmat yang kita rasakan, apapun kelebihan yang kita miliki, semuanya adalah pemberian dari Dia Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang layak kita puji, yang pantas untuk dipuja hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, hanya untukmu lah segala pujian. Ya, kalau kita memiliki kelebihan, maka itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemilik yang sejati yang berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dia yang pantas untuk dipuji. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, demikian juga kepada seluruh umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin. Para sekalian, alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali berkumpul dalam majelis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya air hujan alhamdulillah tidak menyurutkan para hadirin sekalian untuk datang pada malam hari ini, ya. Sebagaimana juga kami juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Pokoknya kalau tidak ada WA libur, ya saya datang meskipun hujan gitu ya. Ya, yang lebih jauh dari tempat ini juga alhamdulillah bisa hadir, Pak. Dalane grunjal meh padha kali mriki nggih. Ya, malam-malam hujan-hujan ya alhamdulillah bisa datang. Nah, ini kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita dari rumah masing-masing, berjalan kaki, berkendara, semoga ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Semoga dengan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendatangi majelis ini, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan langkah kita menuju surganya Allah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita melanjutkan apa yang menjadi bahasan kita terkait dengan adab-adab yang berkaitan dengan membaca Al-Qur'an. Benar Pak ya kemarin ya? Iya Pak. Masjid selesai ya? Membaca Al-Quran? Belum Pak? Oh, saya kira sudah masuk ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini yang tadi saya kira sudah sampai pertengahan. Berarti yang saya pelajari, yang saya bacakan dulu Pak ya. Nanti dicicil yang depannya, insya Allah demikian. Nah, di antara adab-adab dalam membaca Al-Quran, para bapak sekalian, ya kita dianjurkan banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quranul Karim merupakan kitab dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup kita. Dan membacanya merupakan amalan yang berpahala. Dan nanti di akhirat Al-Qur'an termasuk di antara amalan yang berikan syafaat kepada orang yang bacanya. Rasul mengatakan, Al-Qur'an was-siyamu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ya, Al-Qur'an dan juga puasa, amalan puasa akan berikan syafaat kepada orang yang membacanya, mengerjakannya nanti pada hari kiamat, memberikan pertolongan kepada kita.
Nah, dalam baca Al-Quran itu ada adab-adab yang dianjurkan oleh Nabi. Demikian juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim yang hendaknya kita perhatikan, kita laksanakan. Ya, di antaranya, di antara adabnya ada di sana adab yang bermakna atau bersifat wajib. Ada juga yang bersifat disunnahkan. Ya, disunnahkan, dianjurkan saja. Nah, di antaranya para bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama adalah dianjurkan kepada kita untuk berwudu. Untuk berwudu sebelum kita membaca Al-Qur'anul Karim. Apakah ini wajib? Bukan. Ini adalah merupakan hal yang dianjurkan. Kecuali kita menyentuh mushaf, maka kita hendaknya berwudu terlebih dahulu. Para ulama mengatakan wajib untuk berwudu ketika kita membaca Al-Quran dengan membawa mushafnya. Ya, namun kalau kita membaca Al-Quran tanpa membawa mushaf, maka di sana hukumnya adalah dianjurkan atau disunahkan saja. Ya, dianjurkan. Nah, yang demikian sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dan dari sini diteliti ulang jalur-jalurnya oleh para ulama ahli hadis, termasuk diantaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ahli hadis yang besar di abad ini. Beliau menyatakan periwayatnya itu sahih dari semua, dari jalur-jalurnya, maka di sini termasuk hadis yang sahih. Dan ini penelitian ini tentang periwayat hadis itu, yaitu periwayat yang zaman dulu, maksudnya sebelum penulis kitab hadis itu, gitu Pak ya. Kalau zaman sekarang kan ini tidak diteliti lagi kan, gitu Pak ya. Ya, karena sudah terbukukan maksudnya. Dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, seorang sahabat Nabi yang disebutkan oleh Nabi sebaik-baik pemuda adalah Abdullah, kalau dia senantiasa menjalankan sholat malam. Ya, maka setelah itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan mengerjakan sholat malam. Jadi ini para Rasulullah SAW itu kadang-kadang memuji para sahabatnya, dan pujian yang beliau berikan kepada para sahabatnya itu dalam rangka pendidikan. Ya, ada sahabat yang dipuji, kemudian bagaimana mereka melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yamassul Qur'ana illa tahir. Ya, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ya, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Yang dimaksud di sana adalah ketika membaca Al-Qur'an dengan menyentuh mushaf Al-Qur'an, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Ya, sebagaimana di sini memberikan faedah kepada kita, disebutkan oleh Dr. Khalid Al-Juhani, beliau mengatakan wujubu at-tatahhur limasil mushaf. Wajibnya untuk bersuci ketika apa? Ketika hendak menyentuh mushaf Al-Qur'an. Kemudian juga faedah dari sini, la yajuzu lil muhdits hadatsan asghar au akbar ay yamassal mushafa. Tidak boleh orang yang berhadas, baik itu hadas yang kecil maupun hadas yang besar, untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an sebelum dia berwudu, atau kalau dia hadasnya hadas besar maka dia wajib untuk apa Pak? Mandi. Ya, hadas yang besar itu bukan berarti buang air besar kan, gitu ya. Kita sudah tahu insyaallah. Yang dimaksud adalah hadas yang besar adalah junub. Ya, atau mungkin bagi para wanita adalah ketika dia selesai, dia haid, maka selesai haid maka dia hendaknya mandi, atau juga termasuk orang yang nifas untuk para wanita. Kemudian yang ketiga, wujubu ta'zimil Qur'an wa tauqiruhu. Wajibnya mengagungkan Al-Qur'an dan menghormatinya. Ya, mushaf Al-Qur'an itu hendaknya dihormati, diagungkan. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan juga, misalnya ada anak-anak yang di TPQ, di sana diletakkan Al-Qur'an di bawah misalnya, maka bagaimana hendaknya kita naikkan ke atas supaya mereka, karena namanya juga anak-anak, ketika mereka beraktivitas
ya pelayon, ya dolanan karo kancane gojek, nanti kalau keinjak, kalau kelangkah-langkahan, maka bagaimana? Maka ini termasuk diantara hal yang tidak ya menghormati Al-Quran. Maka hendaknya kita singkirkan di atas supaya tidak dilangkai, ya tidak ditendang dan sebagainya. Nah ini para sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-hathu 'alal wudu'i daiman, yaitu anjuran untuk berwudu, ya senantiasa berwudu, batal diusahakan bisa wudu lagi dan sebagainya. Ya terlebih lagi kalau ya hendak membaca Al-Qur'anul Karim, apalagi menyentuh Al-Qur'an. Nah, kemudian yang lain ya yang di antara adab-adabnya Pak ya, ini yang saya kira sudah sampai di belakang ya. Saya kira sudah sampai di belakang. Yang berikutnya, al-kaffu 'anil qiraah idza sya'ara bin was, yaitu berhenti dari membaca Al-Qur'an kalau dia itu merasa ngantuk. Ya, ngantuk, maka hendaknya dia berhenti dari membaca Al-Qur'an. Ya, ini apalagi kalau seseorang itu menjalankan sholat apa Pak? Sholat malam biasanya Pak ya. Sholat malam kalau kemudian dia sudah ngantuk, mocone kuliyayul kafirun rampung-rampung gitu ya. Lah abu mata putun dan sebagainya itu burung bolak-balik bulat-bulat ora rampung-rampung. Nanti setengah jam wis ngantuk iki. Ya, maka bagaimana berhenti dulu. Yang demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, idza qama ahadukum minal lail, apabila salah seorang di antara kalian itu bangun di malam hari. Yang dimaksud apa? Ai liqiyamil lail, bangun di malam hari untuk menjalankan sholat malam. Ya, bukan sekedar bangun tok. Fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi, kemudian dia itu merasa bahwasannya mulutnya itu koyok-koyok angel kanggo maca Al-Qur'an ya, jadi lidahnya itu keluh untuk membaca Al-Qur'an. Ya tadi seperti tadi ya, berbulat-bulat ora rampung-rampung. Ya, karena apa? Karena saking ngantuknya. Falam yadri ma yaqul, dan dia tidak tahu apa yang dia baca. Nah ini juga ya Pak ya, tidak tahu apa yang dibaca. Nah Pak, ini sosok kadang-kadang kayak gitu, atau mungkin sering Pak ya. Ya, tidak tahu yang dia baca, maksudnya mungkin sing diwacai ora apa namanya ya, bolak-balik ke ayatnya, kadang-kadang keliru dengan ayat yang lain sebagainya. Ya, ini. Maka bagaimana? Falyat toji, maka hendaknya dia itu berbaring, tidur sih maksudnya. Ayat falyanam, hendaknya dia tidur, nanti kalau sudah seger lagi ya, dia bangun lagi, dia sholat lagi. Yang ora kebablasan kadang-kadang gitu ya. Ya, ala-kuliyal bagaimana yang jadi patokan di sini, kalau seseorang itu kemudian baca Al-Qur'an dheweke wis ngantuk banget, nanti guru sholah salah atau sing maca, maka bagaimana? Hendaknya dia berhenti membacanya supaya tidak keliru saat membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kadang-kadang demikian, kudune fathah diwaca kasroh. Ya, kudune apa namanya Pak? Ya, shad dadi dha ana titike tambah titike, sudah ngubah makna itu. Ya, sudah ngubah maknanya, dan maknanya berubah sangat jauh kan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran dari hadis tadi, wujubu ta'limil Qur'an wa tauqiru. Sama seperti tadi, wajibnya untuk mengagungkan Al-Qur'an dan menghormatinya. Ya. Kemudian yang kedua, al-kaffu an qiraatil Qur'an idza sya'ara al-qari' bin nu'as, yaitu berhenti, menghentikan baca Al-Qur'an kalau seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an itu merasa sudah sangat ngantuk. Ya, ngantuk, berhenti. Kemudian yang ketiga juga dari hadis ini disebutkan ya, faedahnya masyru'iyatu qiyamul lail, dianjurkannya, disyariatkannya menjalankan qiyamul lail. Ya, salat malam. Dan salat malam itu dimulai kapan Pak? Kapan itu mulainya salat malam itu? Waktunya itu setelah salat Isya atau setelah salat maghrib. Kok iso Pak?
Iya, karena kita kadang-kadang kalau pas pergi kita bagaimana? Jamak takdim kan gitu kan. Berarti kalau kita setelah sholat maghrib kemudian sudah kita jamak dengan sholat isya, kita sudah boleh atau enggak sholat malam? Sudah boleh berarti. Jadi demikian Pak ya. Sampai akhirnya kapan itu? Sholat subuh gitu ya. Sehingga bagaimana kalau seseorang itu dia tidak bisa, dia ketok aku kesel banget iki. Jagong mulai jagong jam 11 jam 12. Cek badminton barang kan gitu kan. Jam rampung-rampung setengah siji, tekan omah setengah siji, burung pati ngantuk. Nah, aku tak sholat sesuk ketoke yen aku apa jenenge tangi sadurunge subuh ketoke angel banget iki. Ya, tangi jam setengah 4 atau jam 3 mau sholat malam ketoke abot banget iki wis tak sholat saiki. Ini Pak ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Karena beliau banyak mengulang-ulang hafalan hadisnya. Belajar dari Nabi Muhammad SAW, maka dianjurkan oleh Nabi ya bagaimana an utir qabla an anam. Ya, saya itu diperintahkan oleh Nabi, dianjurkan sama Nabi untuk menjalankan sholat witir sebelum saya itu tidur. Ya, kenapa? Sampai dia begadang sampai malam. Ya, sehingga bagaimana? Kalau dia bangun di akhir malam, wetoke ra iso kan itu. Termasuk juga ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjalankan sholat malam sebelum tidur. Ya, sebelum tidur ya pada sebagiannya. Ya, walaupun para sahabat Nabi tentu mereka ada bagian dari menjalankan sholat malam di akhir malam karena memang ada keutamaan yang lebih di akhir malam, yaitu apa Pak? Di seperberapa? Sepertiga malam yang terakhir, yang di sana memang ada keutamaan tersendiri. Orang berdoa Allah akan kabulkan, orang minta ampun akan diampuni oleh Allah, orang meminta hajatnya maka Allah akan kabulkan. Maka kita usahakan dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjalankan sholat malam di sepertiga malam yang terakhir. Semoga Allah mudahkan. Amin. Nah, ini disyariatkannya sholat malam. Dan ini merupakan disebutkan ya yang namanya sholat malam min da'bis sholihin. Termasuk di antara kebiasaan adat istiadatnya orang-orang yang soleh. Nah, awake niku para bapak sekalian ambakno durung merasa belum soleh, ya kita masih jauh dari soleh. Tapi bagaimana awake yo istilahnya tiru-tiru wong sing do soleh. Orang-orang yang soleh itu di antara adat kebiasaan mereka adalah mereka itu biasa sholat malam, maka awake tiru-tiru. Tiru-tiru Bang nggih. Nah, muga-muga tiru-tirune awake ini menjadikan kita nanti dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang soleh tersebut. Nah, itu Pak ya. Ini para bapak sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara adabnya adalah menghentikan untuk membaca Al-Qur'an kalau sudah ngantuk. Ya, wis ngantuk banget. Salat malam dan sebagainya, gluyur-gluyur malah ngantuk, malah tiba gitu kan. Maka bagaimana istirahat dulu? Istirahat dulu, nanti kemudian kalau wis seger dilanjutkan. Kemudian di antara adab yang lain adalah istihbabu talabi al-qiraah min husnis saut. Dianjurkan ya untuk mencari bacaan dari orang yang ya mendengarkan, maksudnya mendengarkan bacaan dari orang yang suaranya bagus. Oh, ini nggih. Penak Pak nggih. Gitu Pak. Kalau imamnya itu ya dulu itu pernah di Masjid Agung itu suaranya bagus-bagus itu. Siapa itu namanya? Lupa saya. Siapa? Asrofi. Asrofi sudah pindah Pak ke Uni Emirat Arab itu. Jadi imam masjid di sana itu. Daftar ya kelihatan terima itu. Di sana. Nah, suaranya bagus gitu kan. Rodut agak panjang pun sholatnya kita di belakang itu, imam yang bacaannya suaranya bagus itu betah kan. Terus betul Pak. Tapi kalau sudah misalnya suaranya kurang bagus, lali terus, ya lali. Kita itu di belakangnya pengen nangis. Ya, kita kan kalau dengar Al-Quran itu dianjurkan nangis Pak ya. Tapi nangisnya bukan menangis karena tadabbur Al-Quran, nangis mesake kok ora nafas. Ya itu. Nah, kalau lihat kalau yang mendengar suara yang bagus itu, ya suaranya bagus,
ya makhrajnya bagus, tajwidnya juga benar itu, ya itu sangat apa namanya, ya bagi orang yang mendengarkan ada atharnya, ada pengaruhnya, ya ada pengaruhnya. Nah, diriwayatkan dalam Sahihain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini sekali lagi kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka dia adalah derajat yang tertinggi dalam kesahihan hadis setelah hadis yang mutawatir. Ya, apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali orang. Jadi setiap ini kan generasi demi generasi Pak ya. Jadi gini, dari Nabi Muhammad SAW meriwayatkan kepada para siapa yang dapat dari Nabi itu? Para sahabat. Kemudian setelah para sahabat siapa? Para tabiin, muridnya para sahabat. Kemudian tabiut tabiin. Nah, namanya hadis mutawatir itu dari Nabi, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat. Sing riwayat ke para sahabat banyak sekali. Ada yang mengatakan 30 orang, ada yang 40 orang, ada yang 80 dan sebagainya. Sing jelas bagaimana? Wakeh. Ya, banyak sekali. Kemudian dari para sahabat tadi di bawahnya juga yang meriwayatkan adadun kabir. Jumlahnya banyak sekali. Ya, padahal kadang-kadang yang meriwayatkan itu dari para sahabat ini wongnya ra ketemu satu dengan yang lain. Ada satu di Irak, ada satu lagi di Basrah, ada lagi di Madinah, ada lagi di Mesir. Ngeriwayatke iso padha plek. Padahal enggak pernah ketemu sama sekali. Sehingga bagaimana? Kumpulan orang yang banyak meriwayatkan tadi, enggak mungkin orang tadi sepakat dalam kebohongan. Ra mungkin wong ketemu ra tahu. Kok sing diriwayatke iso padha? Ini namanya hadis mutawatir. Dan ini jumlahnya enggak banyak. Ya, yang mutawatir secara teksnya itu paling diantaranya satu itu Pak. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyengaja untuk berdusta ya atas nama Nabi Muhammad SAW, maka siapkan tempat duduknya di api neraka. Ini yang meriwayatkan banyak sekali. Ini hadis mutawatir secara teksnya. Ya. Namun ada hadis mutawatir secara makna. Ya. Teksnya mboten patos podo. Tapi bagaimana? Secara maknanya Pak sama. Itu apa contohnya Pak? Hadis tentang raful yadaini fit du'a. Mengangkat tangan ketika berdoa. Itu riwayatnya banyak sekali. Nabi ketika sholat istisqa, dalam kejadian yang lain ketika dalam perang Badar dan macam-macam Rasulullah mengangkat tangan. Nah, secara makna bagaimana? Jadi saat diantara ya adab-adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Ini mutawatir, bukan secara makna namun bukan secara lafalnya namun secara maknanya. Jadi demikian. Ini mutawatir Pak ya. Nah, di bawah derajat mutawatir hadis yang sah dari Nabi Muhammad SAW yang paling sahih ya disepakati sahihan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, meskipun tidak nyampe pada derajat mutawatir. Nah, itu Pak ya. Jadi ini sekedar tambahan. Dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat yang para sahabat yang lain itu dianjurkan untuk belajar Al-Quran kepada sahabat ini. Dan beliau banyak mengambil langsung surat-surat dalam Al-Quran Karim langsung dari Rasulullah SAW. Artinya bagaimana? Sebagian para sahabat itu menerima Al-Quran nggak langsung dari Nabi. Ada sebagian berapa surat misalnya. Karena mungkin kesibukan mereka ada yang perang seperti Khalid bin Walid itu perang terus kan gitu kan. Nah, bagaimana sehingga nggak ketemu sama Nabi? Kemudian bagaimana dia belajar di para sahabat yang lain yang menerima Al-Quran dari Rasulullah SAW. Namun Abdullah bin Mas'ud ini banyak sekali menerima langsung dari Nabi Muhammad SAW secara syafahiyan namanya, secara langsung. Ya, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala lin Nabi SAW. Ya, dan suaranya ini bagus. Ya, suaranya Abdullah bin Mas'ud ini bagus. Qala lin Nabi SAW, Nabi mengatakan kepadaku, Iqra' alayya, bacakan Al-Quran untuk saya. Ya. Maka qultu, Abdullah bin Mas'ud bertanya, Aqra'u alaik, apakah saya Rasulullah harus membacakan Al-Quran kepada anda? Wa alaika unzila, sementara Al-Quran itu diturunkan kepada anda. Al-Quran itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi, mosok saya itu harus membacakan Al-Quran kepada Anda ya Rasulullah, padahal Anda yang mendapatkan Al-Quran. Ya, maka Rasul mengatakan qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya, karena saya ini, ya Rasul mengatakan, karena sungguhnya saya ini ya sangat suka. Ya, sangat suka maksudnya bagaimana? Fi ba'dil ahwal, dalam kondisi-kondisi tertentu saya ini senang, maksudnya Pak ya. Tidak dalam semua kondisi ngrungokke terus. Ya, ngrungokke dari sahabatnya, tidak. Namun dalam beberapa kondisi saya senang mendengarkan Al-Qur'an dari selainku. Ya. Kenapa demikian? Likai yatadabbar wa yatafaham. Wa dzalika li'an innal mustami' aqwa 'ala tadabbur. Karena orang yang mendengarkan itu kadang-kadang malah lebih bisa mentadaburi, memahami merenungkan Al-Qur'an dibanding sing membaca. Kadang-kadang imam itu Pak, ya kalau jadi imam itu kadang-kadang mikir ke mana ya Pak? Ben ora salah. Apalane bener ora gitu kan? Bener kan? Tapi yang dengarkan wis ngrungokke tok gitu kan. Bener mboten? Dia nyobi mawon jadi imam gitu kan. Mesti bagaimana nanti mikirnya iki saya keliru apa iki kan gitu kadang-kadang ya. Tapi orang yang dengarkan penak. Ya kalau sing imamnya sudah hafalannya ada bagus itu dia bisa dengarkan sampai tadabbur. Ya kadang bisa nangis dan sebagainya gitu Pak ya. Nah, itu Pak. Maka kemudian faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Maka aku bacakan kepada Nabi surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Ai min awwaliha, yaitu dari awal surat An-Nisa. Hatta balagtu, sampai saya itu sampai kepada ayat bagaimana? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, bagaimana? Ya, jika ji'na min kulli ummatin, kami datangkan dari setiap umat itu seorang saksi. Ya, seorang saksi. Ya, dari apa? Ya, dari para rasul. Ya. Kemudian wajibna bika 'ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ya atas semua umat tadi ya sebagai saksi. Ya, setiap umat itu ya ai akhdarna minhum syahidan yasatu 'alaihim bima fa'alu wa huwa nabiyuhum. Jadi setiap umat Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka saksi dari mereka sendiri, itu para nabi yang diutus kepada mereka. Sudah sampaikan belum? Ya. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad dan umatnya menjadi saksi bagi seluruh umat yang ada dari zaman Nabi Adam sampai ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana? Disebutkan dalam hadis itu nanti di hari kiamat bagaimana umat-umat terdahulu, misalnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana ketika mereka mau diadab sama Allah karena mereka sudah lihat neraka dengan jelas Pak, karena di hari itu semuanya orang beriman. Kan sudah nonton dewe. Tapi bagaimana imannya itu sudah nggak kanggu. Ya kenapa? Sudah nonton dewe gitu loh. Oh, nerakanya didatangkan kan itu. Nah, makanya bagaimana iman itu bermanfaat di dunia ini, Pak. Kita iman sekarang ada adab kubur disebutkan dalam hadis. Ada surga, ada neraka, kita iman sekarang walaupun kita belum bisa melihatnya. Ya. Nanti kalau sudah sampai ada orang yang sekarang nggak beriman, kemudian sudah sampai di alam kubur ketemu malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Wah, saya iman sekarang, jebule ono to, wis ra kanggo no. Wis telat no. Ya, iman itu bagaimana sekarang? Ya, kenapa? Kita dikabari sama Allah, ini ada ya ada kubur, ada fitnah kubur, ditakoi ning alam kubur 3 pertanyaan. Ya, siapa Robmu, apa agamamu? Ya, siapa nabimu? Kita iman itu. Kenapa Rasulullah menyebutkan demikian? Walaupun kita belum sampai ke sana kan itu. Ini iman kan gitu. Kita percaya. Ya. Orang-orang yang nggak percaya dengan ini, adanya ini, kemudian bagaimana dia begitu mati baru dia ketemu dengan malaikat Mungkar Nakir. Oh, saya iman sekarang. Oh, ora kanggo. Oh, wis ketok gitu kan. Nah, demikian juga nanti di akhirat kan itu. Nah, umatnya Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam di situ bagaimana? Dia mengatakan ketika sudah lihat Adam, mereka ngingkari kalau sudah disampaikan kepada Nuh. Ya, maka mereka mengatakan,
Ya, ma ja'ana min nadhir. Ya Allah, belum datang kepada kami utusanmu. Ya, padahal bagaimana? Nabi Nuh sudah datang kepada mereka 950 tahun dakwah siang malam lailan wa nahara. Ya, sirron wa jahra. Ya, siang malam datang, kadang-kadang sembunyi-sembunyi datangi di rumahnya, kumpulan orang didatangi, didakwahi. Mereka mengatakan bagaimana di akhirat, ya Allah, belum datang kepada kami seorang rasul pun yang beri peringatan kepada kami sehingga kami sesat. Oh, ngayal. Kemudian bagaimana? Nabi Nuh alaihissalam kemudian ditanya, ya Nabi Nuh, apa kamu punya saksi kalau kamu sudah menyampaikan? Ada. Siapa itu? Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya. Kalau panjang sami juga, karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam sudah menyampaikan, karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala sudah ngabari kita di Al-Quranul Karim. Kita menjadi saksi. Nabi Nuh sudah menyampaikan, ya Allah. Oh, sampai kan gitu ya. Nah ini bagaimana? Karena mereka mendapatkan, ya, menemui penderitaan yang besar di akhirat, kemudian bagaimana mereka mengingkari semuanya. Ya, termasuk juga bagaimana orang yang berbuat zalim, ya, orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang-orang munafikin berbuat maksiat, berbuat dosa, mereka mengingkari ya Allah. Ya, ketika semuanya jadi saksi, bumi jadi saksi dan sebagainya, mereka ya Allah, kami nggak ingin saksi kecuali dari diri kami sendiri. Maka bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadikan tangan mereka berbicara, kaki mereka berbicara, tubuh mereka berbicara, menjadi saksi bagi diri mereka sendiri. Loh, ngomong kan gitu ya. Nah ini para bapak sekalian, karena apa? Yo, namanya orang dalam kondisi kepepet kok, masa arep ngaku, Pak. Terus mboten? Kowe maling yo. Orang enggak maling saya. Nyopet ya bagaimana? Dia tetap ngayal kan gitu kan. Enggak, saya cuma lewat tok lho, iki duit iku ya akeh misalnya. Nah, ini bagaimana? Ya, mereka tentu akan mengingkari yang demikian. Namun bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tubuh mereka sendiri menjadi saksi. Demikian juga tadi umat-umat terdahulu. Wajina bika, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ala haulai, ya, untuk umatmu, ya, demikian juga untuk semua umat sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Nah ini para bapak sekalian, ya, ketika dibacakan ayat ini, qala maka Rasulullah amsik, mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, berhentilah, diam, berhenti, cukup. Fa idza ainahu tadrifan, maka saya melihat, ya, kedua mata Rasulullah SAW bercucuran air mata, karena ketika mendengar bacaan dari Abdullah bin Mas'ud di ayat yang terakhir dari yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi dalam surat An-Nisa tadi. Nah, ini para bapak sekalian, ini makanya di sini disebutkan dianjurkan untuk, ya, kadang-kadang kita mendengarkan bacaan dari orang yang lain yang bacaannya itu bagus, ya. Tapi yang penting para bapak sekalian bukan sekedar bacanya bagus, namun yang penting bagaimana, Pak? Tajwidnya benar kan gitu kan. Ya kan, kalau bacanya bagus tapi tajwidnya enggak benar, ya nanti salah maknanya kadang-kadang. Ya, salah maknanya. Lahan namanya, lahan ya. Nanti yang biasa ngajari qiraah tentu akan ngajari ada lahan yang jali, ada yang khafi, ya, yang jelas-jelasan, yang mubah makna sebagainya, dan itu enggak boleh, ya, dan sebagainya. Jadi demikian. Jadi yang penting kalau kemudian bacaannya itu sudah benar secara tajwidnya, makhrajnya, insya Allah juga nanti, ya, kita dengarkan pun juga enak, ya, gitu Pak, ya. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil faidah masyru'iyatu talabi qiraatil Quran mimman, ya, hasana sautuh, dianjurkannya untuk, ya, mencari bacaan Al-Quran dari orang yang suaranya bagus, ya, anak-anak kita, ya, atau putune Pak sing pun mutu-mutu, ya, kadang-kadang ikut di TPQ dan sebagainya Pak, ya, atau mungkin di sekolah diajari, ya, ada program khusus macam-macam kan Pak, ya, sekarang Pak, ya. Nah, bacaannya dengan kita biasanya bagus mana Pak? Putune awake dhewe no, kadang-kadang grodal-gradul sih. Le wacana gitu ya. Kita dengarkan, tak semake gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, fadilatu Abdullah bin Mas'ud. Keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini suaranya memang bagus. Kemudian yang ketiga, al-hathu 'alal khusyu'i fi qiraatil Quran. Anjuran
ya ketika membaca Al-Qur'an itu dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Nah, para Bapak sekalian, kembali saya ulangi mungkin. Ya, kalau kita supaya kita juga ya paham, kita juga membantu kita untuk khusyuk saat membaca Al-Qur'an itu apa? Kita hadirkan terjemahannya juga. Ya, tonton saat ini kita oke, kata oke. Ada bacaannya, kita iki maknanya apa ya? Oh, kita bisa oh, ini maknanya seperti ini. Ya, walaupun mungkin apa namanya yang kita baca nggak iso banter akeh gitu loh. Karena apa? Kita harus baca terjemahnya kan itu kan. Namun kita bisa tahu di antara sebagian maknanya secara global. Oh, iki maknanya kayak gini, oh, Masya Allah, dan sebagainya. Itu Pak ya. Itu bisa bantu kita untuk ya khusyuk ya mentadaburi memahami Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, takrirul imani bil ba'tsi. Ini menunjukkan juga tentang penetapan iman terhadap adanya hari kebangkitan. Ya, karena tadi akan didatangkan saksi ya pada setiap umat itu ya akan datangkan saksi masing-masing dari apa namanya dari umat itu sendiri, yaitu para nabi dan rasulnya didatangkan. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Ya, nanti di hari akhir ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kullu ummatin 'alaiha syahidun sayashhadu 'alaiha yaumal qiyamah. Setiap umat itu ada satu saksi dari mereka. Ya, karena Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami sudah utus pada setiap umat itu seorang utusan yang mereka itu mengatakan an ibudullah, sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut, yaitu apa? Kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin, yaitu mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka itu ridho kalau untuk disembah. Maka di sini tidak masuk ya dalam kategori ini adalah Nabi Isa alaihis salam. Walaupun Nabi Isa itu disembah namun beliau tidak rela, tidak ridho untuk disembah, maka beliau tidak termasuk di antara taghut. Ya, siapa yang rela disembah? Setan misalnya. Setan itu kan ridho untuk disembah. Ya, diikuti oleh manusia. Kemudian yang ketujuh, azimu rahmatin nabi. Ya, wa syafaqatihi, besarnya rasa rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati beliau sallallahu mudah tersentuh. Ya, termasuk juga ketika beliau mendapatkan ada orang-orang yang kesusahan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam hatinya sangat lembut, ya, sangat penyayang, mesake ya dengan orang-orang yang dalam kondisi kesulitan. Ya, sebagaimana kisahnya yang pernah kami sampaikan ya, kaum namanya Uroniin itu Pak ya, yang mereka datang ke kota Madinah ya pernah Pak ya, dalam kondisi nggak pakai baju, gur nganggo sarungnya nggak sarung untuk bersarung gitu ya, dari kulit binatang buas ya, pakai senjata yang untuk bekal itu nggak ada sarungnya dan sebagainya, kondisinya mesake ya, kondisinya mesake karena perjalanan jauh rombongan itu ya. Kemudian bagaimana sama Nabi SAW diperintahkan para sahabat untuk berinfak ya, kemudian berinfak semuanya, ada yang berinfak kurma, bawa kurma sampai gotong dengan berat itu dan sebagainya, sampai kumpul dalam jumlah yang banyak sekali. Karena Pak Beliau SAW ya menganjurkan para sahabat begitu melihat dalam kondisi mereka itu dalam kondisi kesusahan, beliau ya mesake kemudian perintahkan para sahabat untuk berderma. Ternyata ya istilahnya orang Jawa itu nulung apa Pak Jani Pak? Mentung Pak nggih. Ya nulung mentung nggih, terus nggih. Wis ditulungi tapi malah mentung Pak nggih. Ternyata bagaimana? Ternyata di siang hari mereka itu ya ketika di sekitar kota Madinah ada unta-untanya Rasulullah SAW yang digembalakan sama penggembala itu. Kemudian bagaimana dirampas malahan Pak? Unta ini dirampas, sing gembalanya itu bagaimana? Diajar, dicongkel matanya. Wis ditulungi sama Nabi Pak. Ya ternyata bagaimana? Untanya Nabi malah dirampas, dicolong, ya penggembalanya Nabi Muhammad SAW malah diajar, dicongkel matanya Pak. Ya, Masya Allah Pak ya, wis ditulungi malah mentung toh gitu ya. Ya ini
Ya, itu bagaimana, ini cuma sekedar menunjukkan bagaimana Nabi itu rasa ulas asih beliau ketika melihat orang susah, beliau bicaranya so bantu kan gitu. Ini. Nah, kemudian antas jam pinten Pak niki, Pak? Wis bengi ngene. Jam 09.00 nggih. 09.00 kurang seperempat. Nggih. Nah, kemudian di antara adab yang lain, wa mimma yanbaghi 'alal qari idza marra bi ayati adabin asfaqa wa ta'awwad. Ya, hendaknya orang yang baca Al-Qur'an itu bila lewat ya atau membaca ayat-ayat yang kaitannya dengan adab itu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paling tidak kita tahu maknanya sedikit-sedikit. Nah, kalau ada kata anar gitu no Pak, neraka kan itu, jahanam kan ngerti no. Terus mboten, wah ini tentang neraka jahanam iki. Apa soalnya ada kata jahanamnya kan gitu kan. Ya maka kita berlindung dari adab neraka. Ya. Atau ayat yang menunjukkan ya yang kaitannya dengan mensucikan Allah. Maka kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan. Atau ayat yang kaitannya dengan doa. Ya. Demikian juga ayat yang kaitannya dengan ayat sajadah, maka bersujud dianjurkan, ya, dianjurkan untuk bersujud. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Annahu shalla khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu malam beliau itu salat di belakang Rasulullah sallallahu. Ya, salat apa ini, Pak? Salat apa kira-kira? Salat malam. Ini sholat di belakangnya berarti sebagai apa ini? Makmum. Ini menunjukkan bahwasanya sholat malam itu di luar bulan Ramadan, Pak, maksudnya Pak ya, boleh dilakukan secara berjamaah. Namun tidak setiap hari, sesekali. Ya, karena sholat malam itu bainana wa baina Rabbina, antara kita dengan Allah. Kita butuh sendiri pada Allah. Ya, waktunya kapan? Itu di hari malam. Tapi kalau sesekali, wah ini masjid lah, ya, apa yang saya jenenge mabit Pak, mabit Pak, ya mabit misalnya, atau acara, oh udah ning masjid, ya sampai esok misalnya gitu kan, ada acara maka bagaimana? Maka boleh kita bagaimana sholat malam secara berjamaah sesekali. Tapi kalau setiap hari maka ini tidak ada contohnya memang dari Nabi Muhammad SAW, kecuali di bulan ya Ramadan pun sebenarnya kan beliau cuma berapa hari saja, cuma karena takut diwajibkan maka beliau meninggalkannya. Kalau nggak takut diwajibkan mungkin penuh itu 1 bulan Ramadan. Ala kulli hal ya, di bulan Ramadan kita bisa penuh sebulan penuh menjalankan sholat malam secara berjamaah yang dinamakan dengan sholat tarawih. Sudah dekat ini. Nah, ini beliau sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Faqara'an Nabi SAW bil Baqarah wa Nisa wa Ali Imran. Waduh ini. Rasulullah sholat ya, baca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Dalam urutan Al-Quran apa itu Pak? Al-Fatihah terus apa? Al-Baqarah kemudian Ali Imran dulu baru An-Nisa. Namun di sini Rasulullah menyebutkan, ya disebutkan sama Hudzaifah, baca dulu Al-Baqarah, kemudian An-Nisa baru Ali Imran. Nah, ini para ulama menyebutkan tidak mengapa kita itu sholat dengan urutan suratnya itu tidak urut. Misalnya surat apa Pak? Anas dulu, kemudian barkui ar-ra'aital ladzi gitu kan. Padahal duluan mana? Al-Ma'un dulu kan gitu kan. Maka bagaimana? Boleh enggak itu? Boleh. Ya, itu boleh dalam bacaan. Dalam masalah bacaan. Kecuali kalau ayat enggak boleh. Ayat butuh angsal diulak-walik. Ya, harus urut kalau ayatnya. Ya sabihis ya ditetapkan di awal dulu, tidak di akhir, enggak boleh dibolak-balik. Tapi kalau suratnya boleh. Ya, suratnya boleh. Namun kalau dalam penulisan maksudnya dibuat jadi apa nih Pak? Mushaf tersendiri, ya sudah seperti itu. Harus tetap urut. Karena apa? Inilah mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikumpulkan itu setelah di semua manuskrip yang ada dikumpulkan, ya sampai mensyaratkan itu. Karena yang ditunjuk adalah Zaid bin
Sabit itu, yang beliau punya hafalan Al-Quran dan dengan timnya itu, dengan mensyaratkan bagaimana pokoknya harus mengumpulkan ya yang kita sudah yang dihafalkan oleh para sahabat tadi yang ditunjuk sama Utsman bin Affan tadi, harus ada buktinya, yaitu apa? Tertulisnya. Wah, itu kumpulkan itu semuanya, ada di lempengan batu, ada di tulang, ada kemudian di apa namanya pohon itu ya, apa namanya kayu Pak ya, lempengan batu dan sebagainya dikumpulkan, pokoknya dikumpulkan. Harus ada yang dihafalkan itu ada buktinya berupa tulisannya. Ya itu banyak. Kecuali satu surat ya, di akhir surat At-Taubah itu cuma satu orang yang punya manuskripnya. Nah, padahal harus mensyaratkannya harus beberapa orang, harus 2 orang paling tidak. Namun bagaimana? Ternyata sahabat yang apa namanya, yang membawa itu, yang punya tulisan itu adalah disebutkan sama Nabi, beliau 1 orang, namun kalau menjadi saksi dia seperti 2 orang. Ya, seperti 2 orang bersaksi. Jadi bagaimana? Langsung diterima sama Abu Hurairah, dikumpulkan. Nah, yang dikumpulkan sama Utsman bin Affan itu yang seperti yang kita ini, mushaf imam itu. Ya, mushaf yang ada seperti sekarang urutannya seperti itu. Maka tidak boleh kemudian ya ada mushaf kok diwolak-walik. Wah, Al-Baqarah dulu, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran, tidak. Maka bagaimana? Harus tetap urut seperti yang ada sekarang. Wallahu alam bishawab. Idza marra bi ayatin fiha tasbih, apabila beliau itu lewat di ayat yang di sana ada tasbihnya, ya contohnya apa Pak? Sabbihis marabbikal a'la, kan itu. Ya, agungkanlah Tuhanmu ya yang maha tinggi. Maka beliau bagaimana? Sabbaha, mereka mengucapkan tasbih. Bagaimana? Subhanallah. Ya, sabbihis marabbikal a'la, subhanallah. Itu Pak ya. Lihat ini Pak. Ya, coba terbanter. Ya. Maksudnya apa? Nazzahallah 'anil naqais wal uyub wal musyabahatul makhlukin. Ya, musyabahatil makhlukin. Yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan. Ya, semua aib dan kesamaan dengan makhluk. Nah, itu ya Pak ya. Ya. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Ya, apabila beliau lewat pada sebuah ya ayat yang kaitannya dengan isinya adalah permintaan, ya, kaitannya dengan nikmat di surga misalnya, ya, sa'alallah min fadlihi ayyutiyahu. Maka beliau SAW meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan oleh Allah keutamaan. Ya. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Ya, bila lewat pada ayat yang ya di sana ada hal-hal yang memang harus diminta perlindungan pada Allah, misalnya ayat tentang adab, maka beliau meminta perlindungan dari pada Allah Subhanahu wa taala dari adab. Ya, bertawud pada Allah dari adab. Ya. Nah, ini diantaranya misalnya ya ayat-ayatnya misalnya Pak ya ini ya. Banyak ini ya, sabbihisma rabbikal a'la dalam surat Al-A'la. Kemudian fasabbih bismi rabbikal azim dalam surat Al-Waqiah. Ya, dalam surat Al-Waqiah. Atau ada yang di sana ada kata pertanyaan, maka dijawab di sana. Contohnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat dari Rabbmu yang mana yang kalian berdua yaitu dustakan. Maksudnya bangsa jin dan bangsa manusia yang dustakan mana? Maka jawabnya yang disebutkan la bi syai'in min ni'am rabbina nukadzib. Tidak ada sesuatu pun dari nikmat Rabb kami yang kami dustakan. Yang mboten saged nggih, mboten sah niki. Yang tadi yang sabihis tadi kita insyaallah bisa Pak ya, kita ucapkan misalnya subhanallah. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah ya di antara adabnya adamul qiraah fi ruku'i wala fi sujud. Tidak membaca Al-Qur'an ketika dalam kondisi ruku dan kan dalam kondisi sujud. Ya, dalam salat Pak ya. Ya, atau di luar salat. Misalnya ketika kita sujud apa? Dapat nikmat sujud syukur termasuk di sana, atau sujud sahwi juga masuk juga, atau sujud satu lagi
bertilawah, ya maka tidak dianjurkan di sana baca Al-Qur'an. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, anna ar-Rasul sallam qala ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raqi'an aw sajidan. Sungguhnya ya saya ini ya nahani Allah ya inni nuhitu, saya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala an aqra al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an raqi'an, dalam kondisi ruku, au sajidan, atau dalam kondisi sujud. Fa ammar ruku fa'azzimuhu fihi rabb. Adapun dalam ruku itu yang dilakukan apa? Yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa, Pak? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Di antaranya itu bacaannya, karena bacaan yang lain ada lagi. Misalnya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Nah, itu di antaranya. Masih ada lagi beberapa yang lain. Ini cuma sekedar contohnya saja, yaitu mengagungkan Allah di dalam ruku. Wa amma sujud, adapun sujud apa? Fastahidu fit du'a. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqamin ayustajaba lakum. Karena apa? Ya, sangat layak ya ketika orang berdoa dalam sujud itu untuk diijabahi. Ini menunjukkan bagaimana disyariatkannya ya min asbabi ijabah itu doa iktsar minhu wal istiyad fi minal amakin allati yustajabu fiha doa as-sujud. Di antara tempat-tempat yaitu doa kita mudah dijawab oleh Allah adalah ketika kita sedang bersujud. Dan ini kita bisa lakukan para Bapak sekalian ya, lebih panjang tentu ketika kita sholat sendirian tentu. Ya, kalau dalam sholat bareng berjamaah imamnya rada panjang ya iki imamnya lali apa turu gitu kan. Suwen kan gitu kan. Ya. Setiap sujud tidak di ya bukan di apa namanya dikhususkan di rakaat yang terakhir saja. Jadi semua sujud, karena Rasul mengatakan ya wa amma sujud. Adapun sujud kapan itu? Ya dari awal sampai akhir itu. Banyak sekali kan kita kan. Nggih saged doa apa saja. Nah, Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya, beliau menukil dari pendapat para ulama yang lain, bagaimana kalau kita itu nggak bisa doanya dengan bahasa Arab gitu kan. Karena yang tanya itu waktu itu ada yang diterjemahkan dari orang Rusia itu. Maka beliau mengatakan boleh menggunakan bahasa yang dia pahami, termasuk dalam sujud itu. Ya, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun kalau kita pengen yang lebih aman tentu ya kita doanya ya dengan bahasa Arab atau dengan ya doa-doa yang diajarkan dalam hadis atau dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini khusus doa dalam Al-Qur'an boleh. Ya, karena apa? Yang kita maksudkan kita nggak sedang baca Al-Quran, namun yang kita maukan tidak berdoa. Contohnya kita dalam sujud, Pak, kan tadi ada larangannya untuk membaca Al-Quran, namun kita pengen doa untuk keluarga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, seterusnya. Yang kita maksudnya bukan baca Al-Quran, namun apa? Kita tidak berdoa, maka yang demikian diperbolehkan insyaallah. Nah, ini para Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup nggih? Hampir jam 9. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semuanya. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.